Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait materi, konsep, dan jenis-jenis penelitian pada mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Ada beberapa definisi terkait dengan penelitian yang harus kita pahami terlebih dahulu. Di antaranya yaitu menurut Sedarmayanti tahun 2011 mengungkapkan bahwa penelitian sebagai metode ilmiah, cara untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran dengan ciri-ciri objektivitas. Berbeda dengan Hermawan pada tahun 2006 menyatakan bahwa penelitian ini merupakan suatu investigasi terorganisasi untuk menyajikan informasi dalam upaya memecahkan suatu masalah. Menurut Carlinger 2002, penelitian ini didefinisikan sebagai sesuatu yang sistematis, terkontrol, empiris, dan penyelidikan kritis dari proporsi-proporsi hipotesis tentang hubungan yang diperkirakan di antara gejala alam. Nah, berbeda lagi menurut Hopkins, riset itu merupakan mengirimkan sebuah isu atau pertanyaan serta menjawab sebuah pertanyaan atau memecahkan suatu masalah. Menurut Hilway, penelitian ini merupakan suatu studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Dari beberapa definisi penelitian tadi, kita bisa mengambil kesimpulan kalau secara umum penelitian ini dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu. Oleh karena itu, kita di jenjang S1 tentunya nanti ketika mau selesai harus melakukan suatu penelitian atau suatu riset di mana diambil di dalam mata kuliahnya adalah skripsi. Selain berbicara terkait dengan riset dan penelitian, ada juga istilah pencarian ilmiah atau disebut juga scientific inquiry. Nah, pencarian ilmiah ini merupakan bentuk dari suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan dengan menggunakan metode-metode yang diorganisasikan secara sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Pencarian ilmiah menurut M9 dan Schumacher ini ada 4 langkah di dalam pencarian ilmiah. Yang pertama itu adalah define a problem. Yang keduanya adalah state the hypothesis to be tested. Yang ketiganya adalah collect and analyze data. Yang keempatnya adalah interpret the result and draw conclusion about the problem. Ini adalah langkah-langkah di dalam pencarian ilmiah. Berbeda menurut John, menyatakan bahwa pencarian ilmiah itu ada 5 langkahnya. Mengidentifikasi masalah, merumuskan dan membatasi masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, dan yang kelima adalah menguji hipotesis. Kita bisa menggunakan referensi menurut John atau boleh menggunakan referensi menurut Schumacher. Jadi nanti rekan-rekan bisa memilih kira-kira mau mengambil referensi dari mana. Dua-duanya
tidak masalah. Pilih salah satu, dua-duanya betul. Ada juga yang disebut dengan pencarian berpola. Pencarian berpola ini merupakan suatu prosedur pencarian dan pelaporan dengan menggunakan cara-cara sistematika tertentu disertai penjelasan dan alasan yang kuat. Pencarian berpola ini biasanya digunakan dalam ilmu-ilmu komputer, termasuk sistem informasi, teknik informatika, untuk menunjukkan pengkajian yang sistematis, tetapi juga untuk pengkajian yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Menurut Ari Kunto di tahun 2010, terdapat 8 langkah-langkah penelitian. Jadi di mata kuliah riset teknologi informasi ini, outputnya itu adalah nanti rekan-rekan dapat menyusun suatu proposal penelitian, di mana ini akan digunakan di dalam proses nanti rekan-rekan skripsi. Langkah pertama ada mengidentifikasi masalah. Langkah kedua merumuskan dan membatasi masalah. Langkah ketiga melakukan studi kepustakaan. Langkah yang keempat merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Langkah kelima menentukan desain dan metode penelitian. Langkah keenam menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Langkah ketujuh menganalisis data dan menyajikan hasil. Langkah kedelapan menginterpretasikan temuan serta membuat kesimpulan dan saran. Penting sekali rekan-rekan memahami isi dari langkah-langkah penelitian ini, di mana nanti rekan-rekan bisa menuangkannya ke dalam sebuah proposal penelitian. Pertama, terkait dengan identifikasi masalah. Suatu kegiatan penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi isu-isu dan masalah-masalah yang penting, hangat, dan mendesak yang dihadapi saat ini, dan memiliki manfaat bila diteliti. Untuk mengidentifikasi suatu masalah, rekan-rekan bisa melakukan 2 langkah. Yang pertama adalah studi lapangan atau field study, melakukan studi lapangan langsung ke objek penelitian, misalnya datang ke suatu tempat, rekan-rekan langsung melakukan wawancara, observasi. Nah, di situ berarti rekan melakukan proses adalah studi lapangan. Atau yang kedua dengan menggunakan studi literatur, yaitu mengambil berbagai sumber dari jurnal atau paper terkait suatu masalah yang diteliti sudah sampai mana perkembangannya. Rekan-rekan akan melanjutkan penelitian tersebut. Setelah rekan-rekan dapat mengidentifikasi masalah, nah, baru rekan-rekan lanjut ke dalam tahapan yang kedua, yaitu merumuskan dan membatasi masalah tersebut. Tentu ketika rekan-rekan memilih diidentifikasi masalah studi lapangan, rekan-rekan akan bertanya misalnya dengan objek penelitian, dan tentu masalah yang diutarakan akan banyak sekali. Akan terdapat beberapa faktor, beberapa variabel yang berhubungan dengan fokus suatu masalah. Karena penelitian kita tidak bisa semuanya kita ambil, karena waktunya akan lama kalau terlalu banyak, maka kita membuat rumusan dan membatasi masalah apa yang akan kita selesaikan. Jadi tidak semua masalah itu harus kita selesaikan dalam satu penelitian. Bisa dalam beberapa penelitian. Untuk penelitian pertama mungkin sampai sini, penelitian kedua sampai situ. Yang ketiga, melakukan studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini nanti rekan-rekan akan mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian tersebut, baik itu berkenaan dengan bidang ilmu yang diteliti maupun terkait dengan metodologinya. Lakukanlah studi kepustakaan untuk mendukung atau mengkaji teori-teori yang mendasari penelitian, sehingga nanti akan kuat dari penelitian yang akan dihasilkan. Yang keempat, merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian.
Rumusan hipotesis dibuat apabila penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengolahan data statistik inferensial. Nah, ini penting sekali kita membuat hipotesis atau jawaban sementara ya, dugaan kita terkait dengan penelitian kita. Tetapi untuk penelitian kuantitatif, deskriptif, dan kualitatif, ini tidak diperlukan rumusan hipotesis. Yang kelima, menentukan desain dan metode penelitian. Nah, di langkah kelima ini, kita akan menentukan langkah-langkah penelitiannya apa, pendekatannya seperti apa, metode penelitiannya seperti apa, teknik pengumpulan data dan sumber datanya seperti apa. Kalau kita di program studi teknik informatika biasanya ada 3. Yang pertama adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, metode pengembangan sistem seperti RUP, waterfall, terus prototyping, dan sebagainya. Yang ketiga adalah metode penyelesaian masalah. Penggunaan algoritmanya apa? Nah, ini biasanya yang ada di program studi teknik informatika S1. Yang keenam, menyusun instrumen dan mengumpulkan data. Setelah kita melakukan metode pengumpulan data, maka data tersebut disusun dan dilakukan pengujian instrumen terhadap pengumpulan data yang akan digunakan. Tadi di dalam metode ada 3. Metode pengumpulan datanya juga ada banyak sekali ya. Bisa kuesioner, wawancara, terus langsung observasi, terus bisa survei, dan lain sebagainya. Nah, hasilnya itu nanti akan disusun dan dikumpulkan datanya. Yang ketujuh, setelah ini menganalisis data dan menyajikan hasil. Nah, analisis data ini akan menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengolah atau menganalisis data tersebut. Jadi kalau tadi kita sudah membuat, setelah mengumpulkan, tentu langkah berikutnya kita lakukan analisis data untuk persiapan menyajikan hasil dari data yang sudah kita analisis tersebut. Langkah ke-8 ini adalah menginterpretasi temuan serta membuat kesimpulan dan saran. Hasil analisis masih berbentuk temuan, belum diberi suatu makna, sehingga harus dilakukan interpretasi. Ini merupakan bagian yang penting bagi kita di dalam memberikan informasi kepada khalayak banyak terkait dengan hasil penelitian kita, apa kesimpulan yang sudah kita lakukan, dan saran ke depannya apa. Ini sebagai bahan bagi orang-orang yang akan melanjutkan atau mengikuti penelitian yang sudah dilakukan oleh kita. Jadi kita harus memberikan makna terhadap hasil analisis yang berupa interpretasi temuan, dan kita buatkan juga kesimpulan dan saran dari hasil penelitian-penelitian kita tersebut. Jenis-jenis penelitian berdasarkan pendekatannya, ada jenis penelitian berdasarkan pendekatannya itu yang pertama terkait dengan asumsi tentang realitas, yang kedua terkait dengan tujuan penelitian, yang ketiga terkait metode dan proses penelitian, yang keempat terkait dengan kajian khas, yang kelima terkait dengan peranan peneliti, yang keenam terkait dengan pentingnya konteks dalam penelitian. Untuk penelitian dengan asumsi tentang realitas, ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang didasarkan atas konsep positivisme yang bertolak dari asumsi bahwa realitas itu bersifat tunggal, tetap, stabil, lepas dari kepercayaan dan perasaan-perasaan individual. Yang kedua, berdasarkan tujuan penelitian, penelitian kuantitatif bertujuan untuk mencari hubungan dan menjelaskan sebab-sebab perubahan dalam fakta sosial yang terukur. Penelitian kualitatif lebih diarahkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial
yang diperoleh melalui pengamatan partisipatif dalam kehidupan orang-orang yang menjadi partisipannya. Yang ketiga terkait dengan metode dan proses penelitian. Untuk penelitian kuantitatif, ini memiliki serangkaian langkah atau prosedur baku yang menjadi pegangan para peneliti. Kalau untuk penelitian kualitatif, ini menggunakan strategi dan prosedur penelitian yang lebih fleksibel. Nah, metodenya bisa dibedakan. Terkait dengan kajian khas, untuk penelitian kuantitatif, ini menggunakan rancangan penelitiannya eksperimental atau korelasi sebagai kajian khas untuk mengurangi kekeliruan, bias, atau variabel ekstra. Untuk penelitian kualitatif, ini menggunakan bahan kajiannya adalah etnografis untuk memahami keragaman dalam situasi yang diteliti sebagai ciri khasnya. Berdasarkan peranan penelitinya, untuk penelitian kuantitatif, peneliti terlepas dari objek yang diteliti. Ada kalanya malah dicegah agar jangan sampai ada hubungan atau pengaruh dari peneliti. Kalau dalam penelitian kualitatif, peneliti ini bersama atau lebur dengan situasi yang ditelitinya. Pentingnya konteks dalam penelitian. Untuk kualitatif, meyakini pengaruh situasi terhadap hal yang dicermati. Jadi ada pengaruh situasi nih terhadap suatu hal yang dicermati. Yang kedua, terkait dengan jenis-jenis penelitian berdasarkan fungsinya. Ada 3 ya, ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, dan ada penelitian evaluasi. Untuk penelitian dasar ini diarahkan pada pengujian teori dengan hanya sedikit atau bahkan tanpa menghubungkan hasilnya dengan kepentingan praktis. Penelitian dasar ini memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan dan pengujian teori. Nah, bertolak dari suatu teori atau suatu prinsip dasar diarahkan untuk mengetahui, menjelaskan, dan memprediksi fenomena-fenomena alam dan sosial. Berbeda dengan yang kedua, penelitian terapan, ini berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian terapan ini berfungsi untuk mencari solusi untuk masalah-masalah dalam bidang tertentu. Pada umumnya skripsi kita banyaknya di penelitian terapan. Penelitian evaluasi difokuskan pada suatu kegiatan dalam suatu unit. Kegiatan tersebut bisa berupa bentuk program, proses, ataupun hasil kerja. Sedangkan unitnya itu dapat tempat, organisasi, atau lembaga. Ada 2 macam penelitian evaluasi, yaitu penelitian tindakan sama penelitian kebijakan. Nah, ini menjadi bahan pembanding terkait dengan penelitian dasar, terapan, dan evaluasi. Kalau kita perhatikan di dalam bentuk tabel, untuk bidang penelitian, ini penelitian dasar ini bidangnya fisik, perilaku sosial. Bidang terapan itu bidangnya aplikasi, kedokteran, rekayasa, dan pendidikan. Evaluasi itu berbagai kegiatan program di berbagai tempat dan lembaga. Tujuannya penelitian dasar menguji teori, penelitian terapan menguji kegunaan teori, dan penelitian evaluasi mengukur manfaatnya. Kita banyaknya untuk skripsi kita masuknya sudah ke dalam fase penelitian terapan. Nah, ada juga 7 jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Nanti kita baca dan pelajari. Yang pertama ada penelitian deskriptif, ada penelitian prediktif, ada penelitian explanatory, ada penelitian eksperimen, ada penelitian ex post facto, ada penelitian partisipatory, dan ada penelitian dan pengembangan.
Penelitian deskriptif ini untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Pendekatannya kuantitatif, kualitatif, dan penggambaran keadaan. Penelitian prediktif ini untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang terjadi di masa mendatang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini. Di kita ada juga yang melakukan penelitian prediktif. Salah satunya bidangnya adalah forecasting, peramalan, meramalkan penjualan, meramalkan sistem PMB dan lain sebagainya. Ini bisa masuk ke dalam penelitiannya adalah penelitian prediktif. Penelitian explanatory ini adalah suatu penelitian yang akan dilakukan ketika belum ada atau belum banyak penelitian dilakukan terhadap masalah yang bersangkutan. Jadi kalau belum ada, kita akan melakukan jenis penelitiannya adalah explanatory. Eksperimen ini merupakan satu-satunya metode penelitian yang benar-benar dapat menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat. Dia melakukan prosesnya adalah eksperimen. Ex post facto menyelidiki permasalahan dengan mempelajari atau meninjau variabel-variabel. Partisipatory mengumpulkan pengetahuan baru dengan orang-orang yang dapat menetapkan pengetahuan tersebut. Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifannya. Penelitian pengembangan merupakan ujung tombak industri guna menghasilkan produk baru untuk ke pasar. Silakan untuk rekan-rekan dipelajari dahulu terkait dengan apa itu penelitian, jenis-jenis penelitian. Kedepannya nanti kita akan menentukan, kita akan menggunakan penelitian seperti apa, jenisnya seperti apa, dan mencari suatu masalah yang akan kita angkat menjadi suatu riset atau penelitian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.